Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama Revaldo Putra Dasan, STB 4533, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, aksiologi, dan epistemologi, dan juga ketiga aspek tersebut dalam ilmu pemasyarakatan. Yang pertama yaitu mengenai ontologi ilmu, di mana ontologi ilmu adalah salah satu cabang utama filsafat yang berfokus pada bidang studi tentang keberadaan dan realitas. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi ilmu mengkaji hakikat dasar dari segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ini mencakup pertanyaan mendasar seperti apa itu ilmu, apa yang bisa dianggap sebagai pengetahuan ilmiah, dan bagaimana memahami realitas melalui ilmu. Ontologi ilmu berusaha untuk memahami struktur fundamental dari kenyataan. Ini termasuk kajian tentang entitas seperti objek, sifat, ruang, dan waktu. Misalnya dalam fisika, ontologi berurusan dengan konsep seperti partikel dasar dan medan. Dalam biologi, ontologi mengkaji konsep kehidupan dan spesies. Ontologi ilmu juga mengeksplorasi bagaimana berbagai entitas ini berinteraksi dan berhubungan satu sama lain untuk membentuk dunia yang kita alami. Ontologi ilmu juga mencakup studi tentang kategori-kategori dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan pengetahuan. Ini termasuk pengertian tentang entitas, konkret, dan abstrak, serta hubungan antara mereka. Dalam ilmu pengetahuan, memahami ontologi berarti memahami bagaimana kita membedakan antara apa yang ada secara fisik dan konsep yang lebih teoritis atau matematis. Dan kita memasuki ke dalam ontologi ilmu pemasyarakatan, di mana ontologi ilmu pemasyarakatan adalah kajian khusus yang menelaah hakikat dan sifat dasar ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem pemasyarakatan. Ini melibatkan analisis tentang konsep-konsep dasar seperti rehabilitasi, reintegrasi, dan keadilan restoratif. Pertanyaan kunci dalam ontologi ilmu pemasyarakatan meliputi apa tujuan utama dari sistem pemasyarakatan, bagaimana kita memahami identitas dan perubahan perilaku narapidana, dan apa yang merupakan realitas dalam konteks pemasyarakatan. Ontologi ilmu pemasyarakatan juga mencakup pemahaman tentang entitas yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan seperti narapidana, petugas pemasyarakatan, serta lingkungan sosial dan fisik di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, ini melibatkan kajian tentang proses dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan seperti program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Dengan memahami ontologi ilmu pemasyarakatan, kita dapat lebih baik mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sistem pemasyarakatan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana sistem ini diorganisir dan dioperasikan serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang poin kedua yaitu ada epistemologi. Epistemologi ilmu adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi sumber, sifat, dan batas-batas pengetahuan. Epistemologi ilmu berfokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh, metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, serta validitas dan keandalan pengetahuan tersebut. Ini mencakup pertanyaan seperti bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu dengan pasti, apa yang membuat suatu metode ilmiah yang sah, dan bagaimana kita membedakan antara fakta dan opini. Epistemologi ilmu juga mencakup studi tentang berbagai metode penelitian ilmiah seperti eksperimen, observasi, dan simulasi, serta bagaimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Selain itu, epistemologi ilmu mengkaji bagaimana teori-teori ilmiah dikembangkan, diuji, dan diterima oleh komunitas ilmiah. Ini termasuk analisis tentang bagaimana bukti-bukti ilmiah dikumpulkan dan diinterpretasikan, serta bagaimana hipotesis dan teori ilmiah diuji melalui eksperimen dan pengamatan. Dengan memahami epistemologi ilmu, kita dapat lebih menilai keandalan dan validitas dari pengetahuan ilmiah yang kita peroleh. Ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan ilmiah yang kita gunakan untuk membuat keputusan didasarkan pada metode yang sah dan bukti yang kuat.
Adapun epistemologi ilmu pemasyarakatan yaitu mengkaji bagaimana pengetahuan tentang sistem pemasyarakatan dikembangkan dan divalidasi. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa metode yang paling efektif untuk mengevaluasi keberhasilan program pemasyarakatan, bagaimana data tentang narapidana dan rehabilitasi dikumpulkan dan dianalisis, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan pemasyarakatan berdasarkan bukti yang kuat. Epistemologi ilmu pemasyarakatan juga mencakup studi tentang berbagai metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji sistem pemasyarakatan, seperti studi longitudinal, survei, wawancara, dan analisis statik. Ini termasuk analisis tentang bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan diinterpretasikan untuk mengevaluasi efektivitas program pemasyarakatan. Dengan memahami epistemologi ilmu pemasyarakatan, kita dapat lebih baik menilai keadaan dan validitas dari pengetahuan yang kita miliki tentang sistem pemasyarakatan. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pemasyarakatan didasarkan pada bukti yang kuat dan valid, serta mampu memberikan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir ada aksiologi ilmu, di mana aksiologi ilmu membahas tentang nilai-nilai dan etika dalam ilmu pengetahuan. Ini termasuk pertanyaan tentang tujuan akhir dari ilmu pengetahuan, nilai yang terkandung dalam proses penelitian, serta implikasi etis dari penemuan ilmiah. Aksiologi ilmu mempertimbangkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat berkontribusi pada kebaikan manusia, dan bagaimana etika penelitian harus dijaga untuk memastikan bahwa hasil penelitian memberikan manfaat dan tidak merugikan masyarakat. Aksiologi ilmu juga mencakup studi tentang tanggung jawab sosial ilmuwan dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bernilai. Ini termasuk analisis tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta bagaimana penemuan ilmiah dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia. Dengan memahami aksiologi ilmu, kita dapat lebih baik menilai dampak sosial dan etis dari penelitian ilmiah, serta memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan manusia dan lingkungan. Adapun aksiologi ilmu dalam pemasyarakatan yaitu membahas nilai-nilai dan etika yang terkait dengan sistem pemasyarakatan. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana sistem pemasyarakatan dapat dioperasikan secara adil dan manusiawi, bagaimana memastikan hak-hak narapidana dihormati, dan bagaimana program pemasyarakatan dapat memberikan kontribusi positif bagi reintegrasi sosial. Aksiologi ilmu pemasyarakatan juga mencakup studi tentang prinsip-prinsip keadilan dan etika yang harus diterapkan dalam sistem pemasyarakatan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana kebijakan dan praktik pemasyarakatan harus dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai keadilan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami aksiologi ilmu pemasyarakatan, kita dapat memastikan bahwa setiap aspek dari sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mencapai keadilan dan kebaikan, serta memberikan kontribusi positif bagi reintegrasi sosial dan pembangunan masyarakat yang lebih baik. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman bagi penonton tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu, serta penerapannya dalam konteks ilmu pemasyarakatan. Sekian, terima kasih.